Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa ada beserta dengan kita. Saya rindu untuk kita boleh berbagi berkat rohani yang dari Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh memotivasi kita, firman yang boleh menyatakan kebahagiaan atas hidup kita. Firman Tuhan yang tertulis dari Pemazmur pasal yang pertama, pada ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Amin. Inilah nas firman Tuhan yang sungguh indah, yang sungguh luar biasa. Bagaimana pada awal dari syair dari Pemazmur ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah syair yang berbunyi mengenai kebahagiaan. Setiap insan, setiap manusia yang ada di dalam dunia ini, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah orang-orang yang ingin berbahagia. Tetapi sejatinya siapa saja orang yang mendapatkan kebahagiaan tersebut. Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang banyak berpikir bahwasannya kebahagiaan itu bersumber dari hal-hal yang bersifat finansial saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk memahami, untuk mengerti apa sebenarnya kebahagiaan yang dimiliki orang-orang percaya dibandingkan kebahagiaan yang pernah dimiliki oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang sejati bersumber daripada Tuhan. Kebahagiaan yang semu boleh saja ada di dalam dunia ini, tapi sifatnya semu, sementara, berbeda dengan kebahagiaan yang datangnya dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, namun saudara, firman Tuhan mencatat bagaimana supaya kebahagiaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya baca pada ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang menjadi pokok dalam kehidupan kita. Bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, orang yang percaya kepada nama Kristus, harus memiliki pola hidup yang benar, yang saudaraku berpautan dengan kebenaran firman Tuhan. Ia rindu akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan inilah yang menjadi landasan di dalam kehidupannya. Bagaimana kitab Yosua menegaskan pada Yosua pertama ayat yang ke-8-nya, di sana dikatakan, saudaraku, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang diberikan kepada orang percaya yang kesukaannya Taurat Tuhan bukan hanya keberhasilan semata, tetapi juga keberuntungan. Ada nilai plus yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita boleh dapat berbahagia. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca pada ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang pertama yang harus kita hindari adalah orang-orang fasik. Siapa itu saudaraku orang-orang fasik? Orang-orang fasik adalah orang-orang yang hidupnya mengandalkan logikanya semata, orang-orang yang menganggap dirinya
benar saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak lain mereka adalah saudaraku adalah pemecah belah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kasih Tuhan, yang tidak mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka menganggap seolah-olah mereka dapat berbuat di luar Tuhan. Ini adalah logika yang salah, pola pikir yang primitif saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga bagaimana firman Tuhan ini boleh mendorong kita saudara, ada hal-hal yang harus kita hindari sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Paulus mengatakan kepada Roma di sana saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemberian budi matinya seperti ini. Kalau kita adalah orang-orang anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita masih bergaul juga dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang hidupnya asal-asalan, maka saudaraku dengan sendirinya dia akan mencemari pola hidup kita, pola pikir kita, sehingga kita menjadi bagian di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berteman itu tidak salah, tetapi bagaimana kita boleh menguasai kehidupan kita sehingga kita tidak terlibat dengan karakternya, tidak terlibat dengan sikap-sikapnya. Untuk itu sebagai anak pilihan Tuhan, jangan hidup dengan gampangan. Bagaimana saudaraku pemazmur hidup yang senantiasa bergaul karib dengan Tuhan, kesukaannya hadirat Tuhan, bahkan hatinya hancur remuk, jiwanya merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Sehingga Raja Daud mengatakan saudaraku dalam Pemazmur 84 ayat yang ke-11, di sana dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Puji Tuhan. Saudara yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apa contoh orang yang memiliki kebahagiaan itu? Pada ayat yang ketiga dikatakan di sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika terjadi kesusahan besar, terjadi masa-masa yang sukar saudaraku, di mana saudaraku kemarau yang berkepanjangan, bagaimana itu diibaratkan sebuah pohon saudaraku yang boleh tetap bertahan hidup, yang daunnya tetap hijau, daunnya tetap lebat, bahkan ia menghasilkan buahnya pada musimnya, pada waktunya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apabila saudaraku pohon ini mendapatkan saudaraku mendapatkan hal yang cukup untuk ia boleh bertahan hidup, bahkan menghasilkan buahnya pada waktunya. Kebahagiaan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya senantiasa berpondasikan kebenaran firman Tuhan, maka inilah yang menjadi bagian mereka, kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, maksud daripada firman Tuhan yang begitu mulia, yang membangun kita untuk tetap bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kebahagiaan itu tidak ada yang dapat merampas dari saudara. Sekalipun ada masalah, ada sakit penyakit, ada saudaraku persoalan-persoalan yang begitu hebat, kalau firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita saudaraku, kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih-lebih daripada pemenang. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini tidak sama dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Yang diberikan oleh dunia ini sifatnya sementara, tetapi yang diberikan oleh Tuhan sifatnya adalah kekal, sifatnya adalah abadi. Sekalipun si jahat mencoba untuk mengambil daripada engkau saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi engkau akan tetap berdiri kokoh, tetap saudaraku menghasilkan buah yang baik. Buahmu itu lebat saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga boleh memancar bagi sekelilingmu, sehingga boleh memancar bagi orang-orang terdekatmu. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu untuk kita boleh diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Tetaplah berbahagia selalu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan mau saudaraku kebahagiaan itu diambil daripadamu, sebab pemberian itu diberikan kepadamu dengan cuma-cuma oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka dipuji, ditinggikanlah namanya kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.